Salam, perkenalkan nama saya Jeffrey Umandapatamu, NIM 2418019. Saya dari program studi Agribisnis Angkatan 2018. Saya akan membawa materi pada pertemuan 13 yang berjudul Pasar Persaingan Tidak Sempurna pada bab 1 pendahuluan. Sejak zaman dahulu kala, semenjak ada kehidupan di muka bumi ini, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum manusia mengenal sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhannya, manusia menggambarkan cara bertukar barang dengan orang lain yang memiliki barang yang ia butuhkan, atau lebih kenal dengan istilah barter, karena terkadang barang yang ditukar tidak seimbang nilainya dengan barang yang dapat. Seiring berkembang zaman, akhirnya didapat satuan pengukuran nilai suatu barang, yaitu uang. Setelah orang-orang mengenal uang, maka sistem barter tidak lagi berlaku, akan tetapi yang ada adalah sistem jual beli. Dalam sistem jual beli ada yang namanya produsen dan konsumen. Tempat ditemukannya produsen dan konsumen adalah pasar. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar pun ada bermacam-macam. Ada pasar persaingan, pasar dan pasar tidak sempurna. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu struktur pasar dalam ilmu ekonomi. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar dalam dunia perekonomian. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna: ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang sejumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Penjual menentukan harga. Di pasar ini penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar, sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Tidak ada barang pengganti. Minimalnya kebebasan untuk dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sulit dicari. 3. Adapun jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli, pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tetapi memiliki perbedaan dari ciri khas masing-masing, baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri dari mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, dan mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya bab 3, penutup. Saya akan membahas kelebihan. Barang berkualitas, barang yang hanya dijual oleh beberapa penjual dan cenderung sudah dicari, biasanya bersifat unggul dan punya banyak manfaat. Profit lebih besar. Minimnya persaingan dalam penjualan barang di pasar ini membuat sistem memungkinkan penjual beroleh keuntungan lebih besar. Inovasi produk. Inovasi produk dilakukan guna meningkatkan kualitas barang. Bebas biaya produksi. Sebelum memasuki bebas biaya produksi. Sebelum memasuki pasar, tentunya penjual melakukan riset terlebih dahulu. Masuk kekurangan pasar persaingan tidak sempurna.
sedikit pilihan. Hal ini dirasakan oleh pembeli. 2. Permainan dan diskriminasi harga. 3. Eksploitasi konsumen. Sekian materi saya. Terima kasih.